Halo semuanya, kali ini belajar lagi dengan saya di materi penulisan algoritma pemrograman dasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Ayubi, asal dari Jepara, yang lulusan dari SMK Multimedia juga. Kali ini saya akan mengajarkan adik-adik. Metode penulisan algoritma itu ada 3: deskriptif, pseudokode, flowchart. Yang pertama, deskriptif ya. Menulis algoritma dengan bahasa deskriptif disebut notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat. Menggunakan bahasa yang jelas. Ya, bahasa deskriptif biasanya bahasa Inggris, tapi dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari ya, termasuk bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di dalam bahasa deskriptif kita menggunakan kata kerja yang jelas. Contohnya tulis, baca, hitung, tampilkan, ulangi, bandingkan, dan lain-lain. Notasi ini cocok untuk algoritma yang pendek. Tapi untuk masalah algoritma yang panjang, notasi ini kurang efektif. Cara penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif yang paling mudah dibuat, tetapi cara ini sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi. Tiap bagian disertai dengan komentar untuk memperjelas maksud teks yang dituliskan. Ada lagi, yaitu komentar. Kalimat yang diampit oleh pasangan tanda kurung kurawal. Nah, ini contoh menggunakan bahasa deskriptifnya. Yang algoritma luas lingkaran merupakan judulnya. Lalu yang di garis kurung kurawal yaitu komentar atau spesifikasi. Lalu ada lagi bagian deklarasi yang menjelaskan tentang lalu ada bagian deklarasi yang menjelaskan tentang penyebutan dari bilangan rumus yang kita gunakan. Lalu ada deskripsi, yaitu cara alur dari penyampaian algoritma kita. Oke, selanjutnya pseudokode. Kode yang mirip instruksi kode pemrograman sebenarnya, didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, Pascal. Pseudokode ini berbasis bahasa Pascal yang sering digunakan oleh pemrograman. Contohnya start, read, alas, koma tinggi, lalu luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi, lalu print luas, kemudian stop. Nah, yang menggunakan bahasa Inggris itu merupakan pseudokode dan penulisannya berurutan ya, dari start sampai stop, atau biasanya END. Oke. Yang ketiga, flowchart. Flowchart penulisan algoritma menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta penyataannya.
simbol di flowchart, mohon diingat-ingat ya, karena ini ya lumayan penting ketika kita membuat suatu program. Biasanya kita diminta oleh guru ya menggunakan flowchart. Nah, ada simbol itu ya, terminal point, yang digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses. Biasanya simbol ini digunakan untuk start dan end. Lalu simbol kedua, input output, untuk memberikan nilai data dari perangkat masukan atau menambahkan data ke perangkat keluaran. Contohnya kita memasukkan nilai A sama dengan 5, nah menggunakan simbol ini, input output. Lalu ada processing, untuk melakukan proses atau instruksi. Biasanya digunakan dalam kasus perkalian. Nah, di sini memasukkan P kali L itu contohnya. Lalu ada preparation, untuk memberikan nilai awal variabel, menyiapkan penyimpanan di dalam storage, biasanya menggunakan kode program. Nah, ini seperti menyimpan memori gitu, yang memori data kita, simbol untuk menyimpan memori. Lalu ada decision atau keputusan, untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada, biasanya ditemui pada flowchart program. Ada lagi predefinite process, atau simbol proses terdefinisi, untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur subproses. Prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat lain. Nah, ini yang penting, simbol flow direction, untuk menghubungkan antar simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini berfungsi untuk menunjukkan alur ya dari proses. Lalu ada simbol konektor on page yang lingkaran, untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang terletak jauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis satu dalam satu halaman. Nah, kita membuat flowchart, lalu di buku gitu ya, sampai ke bawah. Nah, udah mentok nih, tapi flowchart kita belum selesai. Kita menggunakan konektor ini. Lalu di sebelah bagian kanan kita membuat konektor lagi yang terus digarisbawahi ke proses selanjutnya flowchart gitu ya. Mungkin kalian masih belum paham karena masih simbol. Nanti akan saya jelaskan seperti apa flowchart itu, bentuk flowchart ya. Lalu ada connector of page, sama seperti konektor tapi ini menghubungkan di halaman yang berbeda, menghubungkan flowchart, gambar flowchart kita tadi ya, ke halaman yang berbeda flowchartnya. Ada struktur flowchart, urut, bercabang, dan pengulangan, seperti yang kalian pelajari di pertemuan kemarin ya. Nah, flowchart urut gambarnya seperti itu, dari atas sampai bawah berurutan, atau dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Yang terpenting simbol arahnya sesuai dengan yang kita gambar. Untuk struktur urut ini, sebuah runtutan terdiri atas satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan dengan urutan penulisannya. Nah, sebagai contoh, perhatikan operasi berikutnya. Kita menggunakan simbol start,
nilai. Lalu simbol proses untuk memproses C dan F. Lalu simbol input untuk menginputkan nilai C. Lalu kita memproses lagi, F sama dengan C kali 1,8 tambah 32. Lalu kita menggunakan simbol output untuk printf, mencetak nilai F. Maka kita akan mendapatkan nilainya dan program selesai, yaitu menggunakan simbol apa tadi namanya, terminal point untuk selesainya. Lalu yang kedua, flowchart struktur percabangan. Sebuah program tidak selamanya akan berjalan sesuai struktur berurutan. Kadang-kadang kita perlu merubah urutan pelaksanaan program dan menghendaki agar pelaksanaan program meloncat ke baris tertentu. Peristiwa ini kadang disebut sebagai percabangan atau pemilihan atau keputusan. Pada struktur percabangan, program akan dipindah urutan pelaksanaan jika suatu kondisi yang disyaratkan dipenuhi. Pada proses ini, simbol decision harus digunakan. Simbol decision yang berlaku tepat itu ya, karena akan mencari nilai dari datanya, true atau false. Contohnya ya, sebuah aturan untuk menonton film tertentu adalah sebagai berikut. Jika usia penontonnya lebih dari 17 tahun, maka diperbolehkan. Jika tidak diperbolehkan. Nah, menggunakan simbol terminal point untuk memulai, simbol input untuk mencari tahu usia penontonnya, lalu simbol decision untuk mencari tahu apakah bernilai true atau false. Jika true, maka print silahkan menonton. Jika false, print tidak boleh menonton, dengan menggunakan simbol input output ya, tapi ini untuk outputnya yang bawah itu ya. Lalu ketika selesai, kita menggunakan terminal point lagi. Oke. Nah, struktur perulangan. Sering kali kita dihadapkan sejumlah pekerjaan yang harus diulang berkali-kali. Salah satu terdiri dari dua bagian, kondisi pengulangan, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean yang harus diuji apakah bernilai benar atau salah. Yang kedua, pengulangan badan menggunakannya, loop body, yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Biasanya disertai bagian inisialisasi dan bagian terminasi. Inisialisasi instruksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Umumnya digunakan untuk memberi nilai awal sebuah variabel, sedangkan terminasi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilakukan. Ada beberapa bentuk pengulangan yang dapat digunakan, masing-masing bersyarat dan karakteristik tersendiri. Beberapa bentuk flowchart dapat digunakan sama ketika kasusnya sama. Nah, kita lihat contohnya ya, menggunakan terminal dihubungkan flow arah, lalu simbol apa tadi, preparation. Nah, kita melihat ya arah alurnya ke bawah dan ke kanan gitu ya. Ketika
I sama dengan 1 sampai 100, print saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, program ini akan berjalan secara loop atau perulangan, memasukkan lagi I sama dengan 2, lalu print saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, perulangan lagi, I sama dengan 3, print saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi sampai 100 kali. Nah, ketika sudah 100 kali, maka alurnya akan ke kanan, ke tombol terminal stop. Oke, sekian pembahasan metode penulisan algoritma ini. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas, tapi saya memberikan materi yang kurang lebih sudah cukup untuk pembelajaran kalian, yang nanti saya berharap kalian mendownload materinya sebagai bahan pembelajaran kalian sendiri di kemudian hari. Oke, mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, jangan terlalu sering keluar rumah ya, karena kondisi lagi pandemi. Sekian, terima kasih.